pegang di tangan. Ya, ya, ya. Jadi dia mempaskan tuh di sini kok. Ini mata, ini mulut. Rata ya, strap. Bang, kalau kita misalnya tidak di situ mukulnya gimana, Bang? Nih, misalnya di sini nih. Ini kadang dia tidak mau rata kok. Kadang dia tidak mau rata, ini mudah lah, mudah. Tapi kalau sudah di otaknya nih kok, bukan perlu tajam lagi. Pernah tak nengok orang dulu pegang di tangan? Ya, ya, ya. Jadi dia mempaskan tuh di sini kok. Ini mata, ini mulut. Ya, ya. Jadi walaupun dia tidak tajam, dia rata. Artinya dia di atas kepala, Bang. Nah, itu rahasianya. Cobalah nanti ya, sering-sering belah pasti terjadi dia tidak rata. Menyebab tidak rata itu tadi salah di sini. Berarti mulut di bawah ya, Bang? Mulut di bawah. Posisi matanya tadi, mata dua tadi di atas itu kita pukul. Nah, jadi dari begini kok keadaan kelapa kita, misalnya di tembungnya ya, kita lihat, oh apakah bisa dikerjakan? Ini baru kita bersihkan. Itu air kelapa ya, Bang ya? Air kelapa bisa, air biasa juga bisa, nanti dia bakal terjadi jadi air kelapa juga nanti. Jadi mau praktis saja kan, kita hilangkan lendirnya nih kok. Ya, ya. Tadi kotor kok, lendir kita hilangkan ya. Nah ya, udah bersih begini, kita rasa kesat ya, ya kan, kesatnya gini. Nah, jadi oke, baru kita letakkan di dalam keranjangnya tadi, posisi begini kok. Bukan, Bang ya? Jadi air tadi itu tiris. Iya. Nah, jadi satu lagi, ini tadi yang kita pukul tadi, matanya kan anunya apa, tunasnya ya. Nah ini kita mudah melepaskan ini nih kok. Karena dia udah dicongkel dari luar ya, Bang ya? Nah, kita rasakan misalnya dia belendir, tetap kita bersihkan kok. Satu kali lewatnya gitu udah, kalau tengok banyak sikitnya lendir tadi. Jadi kadang ada anggota tuh gini kok, bukan gitu, gini aja. Nah, 360 kerja. Set, udah. Yang penting lendirnya. Kenapa lendir itu dibuang pada saat kita fogging sulfur? Nempel deh. Kalau dia blender, nempel di lendir. Jadi kalau dia sudah bersih, tidak ada lendir, penggunaan sulfur pun efisien, terus tidak perlu banyak-banyak lagi. Kenapa ditiriskan? Karena dia sudah kering. Itu juga penggunaan sulfur pun tidak begitu banyak lagi. Akhirnya dia basah, ruangan situ basah, penguapan dan kan di situ-situ aja. Nah, siapkan equipmentnya, keranjangnya tadi. Nah, itulah kita sikapi itu tadi itu kok. Dari kelapa PMK, pecah muda kecil. Nah, jadi kalau pecah muda kecil tadi yang dulu tidak ada harga, sekarang jadi ada harga dengan penyikapan seperti ini. Nih, kita pukul tadi kan, kita bersihkan sini. Nah, tinggal congkel aja deh, Bang ya. lepas, mudah kok. Tapi kalau kita tidak bersihkan kok, kita sulit ngambilnya. Nanti abang contohkan ya, yang tidak kita bersihkannya. Jadi tidak ada yang namanya blender begini, tidak kita bersihkan. Tetap ya satu kali lagi. Nah, terus mulai membagi speknya mungkin nggak, Bang, kalau misalkan dari sini kan Mungkin yang boleh. Yang saya lihat kan di tutorial Abang itu kan ada ini apakah bisa masuk Boleh kita mulai gitu. Tapi yang lebih bagusnya
pada saat kita pemilihan kelapa. 7 on. Nah, sama tuh masuk edible. Artinya dari awal pun bisa ya. Bisa dari awal pun bisa. Maksudnya kalau misalkan dia ada lubangnya gede gitu bang. Ah, Setelah kita belah kan baru ketahuan. tawan boleh kita asingkan, lebih bagus, Asingkan rapi gitu ya. lagi dia. Nah, nih misalnya biasa kan kita buat koper asalan di sana. Tapi kalau kita bersihkan misalnya ya, kita bersihkan, tidak mau juga dia bersih. Kayak gini misalnya, tadi kan kuning-kuning tadi ya. Nah, kan dari basah begini kan enak kok bersihkan kok. Nah ya, nah kan bersih nih dagingnya nih. Kalaupun dia jadi koper asalan, kira-kira unggul tak asalan kita kalau putih begini? Satu konsep pekerjaan jadinya kan, dari konsep koper putih nih tadi. Bersih, pembeli, aduh oke kok. Aku orang beli ngambil sama orang kok, aku 6,5, aku tambahlah 6.200. Nah, ini bang, ini contohnya. Jadi kelapa tumbuh. Nih tidak saya potong ya sama ini ya. Ya. Ini kalau mengeluarkan ini nih kok, karena kita tidak buang tadi, ini sulit kok. Ya. Ini kena banyak lembut. Nih masih nempel lagi. Nah, mau ambil dari dalam kah, mau ambil dari luar? Itu cara pengambilan. Pasnya gini lagi kita. Kalau dia udah dibelah dia Sudah dikeluarkan itu tadi, tidak ada dibersihkan. lagi ininya ibaratnya Nah. nempel di situ ya bang. Nah, jadi sebelah bisa dipakai, sebelah tidak. Sebelah jadi kopra putih, sebelah tidak. Itu penyelamatannya kita. Kalau tidak terpakai tadi, ya itu jadi kopra asalan. Khususkan satu tendanya kok, satu malam jadilah kasih belerang. Nanti itu kopra asalan kita. Jadi sebelah bagusnya dia masuk yang grade bagus ya. Ya. Bang. Kalau 6 on itu kira-kira masuk itu bang ya? Jelaslah itu paling cantik. 6 on itu ya? Paling cantik itu. Kecil tidak, besar tidak, tapi masuk. Dia kan nanti kering kan mengecil gitu. Itu ya. Menurut dia. Yang bagus. Kalau segini ini masuk berarti bang? Masuk. Yang penting diameternya 9 cm kok. Iya. Ada meteran. Yang penting diameternya itu Maksimal ya bang ya. ya 9 cm. Segini pak. Ah tuh, masih bisa tuh kalau dibelah. Nah kalau di kita itu yang banyak tuh yang kayak gini bang. Nih contoh ya. Oke, saya belah ya. Saya belah ya. Nah, pinggir sini sampai sini 9 cm kok. Iya. Ini 9 Basah cm. apa keringnya bang? Yang udah jadi apa masih Yang gini? sudah jadi. Yang sudah jadi ya. Yang basahnya aja sudah masuk, apalagi dah ngering dia Nah, nanti mengecil lebih- lagi dia. lebih ngerucut lagi. lagi dia. Jadi masalah. Ya kok ya. Nah inilah nih. Jadi kalau kita mau ukur, ya nih ini contoh ya. Biasa sekitar begini kita bisa masuk. Sederhananya gitu aja. Tangan Eko pasti. Ya, karena beda orang beda ukuran ya bang. Nah, tangan. Ini aja masuk tuh. Saya dulu gitu aja, begitu untuk memastikan itu sama anggota sebenarnya. Tapi kalau Eko sudah biasa nanti remes-remes gini, kita bayang-bayang kan. Nah, Eko udah lain bayangnya. Aku biasalah pegangan tangan kita kan. Oh, ya masuk nih. Eko panjang ketawa kan. Ada bang. Ya benar serius, ya kan? Iya. Tapi Eko negatifnya aja yang apanya kan? Iya. Kok dia kalau tak ada seni untuk membuat orang ketawa, belajar tuh agak tegang kan enak juga. Iya. Ya kan? Pilihlah kok ya sebesar ini kah nanti ya. Kita bisa lihat lah nanti sebenarnya. Pokoknya asal enak kita megangnya tadi tuh, oh iya nih masuk nih. Kalau India tuh tua muda aja saya dapat belajar kok. Jadi deh. Gimana Bu? Garing. Gimana? Ya. Itu ciri khas kelapa tumbuh. Nggak ada sabutan sulit. Nengok. Bunyinya. Tuh. Ya. Yang tidak tumbuh ada ekor. Yang dapat tidak tumbuh.
Iya. Oh, lain. Tik tik tik. Tutup dulu. Itu dari jentikan kok. Bagaimana kalau dari goncangan? Dari goncangan. Sudah keluarga ya kak? Udah. Nah, pernah buat susu anak? Jangan ketawa, ini serius. Pernah? Bunyinya sama lagi. Sama kan? Kalau tidak ada isi, gimana bunyinya? Beda kan? Ini seperti bunyi apa tadi? Kita buat susu anaknya dalam dotnya, kita tutup dotnya tadi. Kenapa? Karena ada tembung kelapa yang dibentur sama air tadi. Tadi udah keluarga. Nah, nanti belum pernah buat susu. Pasti kita gini kan? Bunyinya. Oh iya iya. Kalau air, ini ini air, tidak ada isi, wah. beda kan? Iya. Ah kok. Jadi mana tahu lah jual kelapa besok kan? Nah, ikut turun, nah, sesekali turun kan? Oke. Kalau tidak mau, nah, yang berisi, beda kan? Kaleng kosong gimana bunyinya? Nyaring dulu. Kalau ada isinya gimana? Tapi beda kelapa. Kalau bunyinya bunyi bukan dia kosong, dia apa gitu. Nah. Apalagi? Tanya lah lagi di sini. Apalagi? Kalau kira-kira masalah tenda tadi paham nggak? Kayaknya udah paham Bang. Yang ini tadi paham? tutorialnya. Iya, Kak. Lihat video, lihat ini enak kan, sama kan? Iya. Lebih jelas kan? Nah, jadi ini fungsinya apa? Ya. Penirisan pertama tadi. Lihat istri kita cuci piring, taruh di keranjang. Tujuannya apa? Biar cepat kering. Udah kering baru taruh di dalam lemari. Akhirnya. Nah, rak kering. Nih. Jadi baru kita jemur. Kalau keadaannya sudah bersih begini secara logika, keringnya begini juga kan? Kalau berubah dari sini ada apa? Pasti ada salah. Pemberian belerang. Kenapa tidak bersih gini? Ya mungkin aja tadi orang yang kerja tadi keranjangannya tumpahnya kotor, lengket. Jadi yang kotor tadi lengket. Jadi jangan ditumpah, biar dalam keranjang. Jadi ini salah satu equipmentnya, peralatan standar kita. Jadi dibawa di dalam tenda, masuk dalam angkong sama keranjang-keranjangnya. Nanti yang tukang bawa ambil lagi keranjang yang kosong situ tadi, opor lagi sama yang tukang belah. Tenaga kerja yang khusus jambul bersihkan ya, yang khusus belah, yang khusus ngiringkan bahan ke dalam ada, yang Yang nyusun lain lagi. di 4 orang Minimal 4 orang ya. minimal. Harus dia satu hari itu kalau bisa satu tenda 4 ton siap, satu tenda 4 ton siap. Kalau cuaca bagus, selapis boleh, 2 lapis boleh, tidak jadi masalah. Keadaan di bawah tanah kita nih betul-betul jaga kekeringannya, jangan juga melembab. Paham kok ya? Kasih palet kata orangnya. Nah, bagaimana kita taruh papan di dalam itu biar tidak langsung menyentuh ke tanah. Kalau pakai tanah gimana bang, atau pasir? Tak apa-apa, kasih terpal meredam uap dari bawah juga. Nah ini nanti pelan-pelan, kalau mau juga bagus sabutnya ini sebagai alas kalau tidak ada papan. Kalau mau lebih efisien, Lebih hemat Bang ya. taruh ini sabut, nanti kan lama-lama dibijak-bijak kan rata ya. Nah, taruh terpal, nanti kalau sudah rata enak kita samalah juga di atas papan susun. Apalagi kira-kira? Jadi setelah tadi kata kita sortir di awal, boleh sortir di awal. Terakhirnya mau nyotir lagi, tetap sortir terus pada saat mencongkel. Oh jumpa menyusun, pesanin sama orang yang nyusun. Kalau jumpa begini tolong pisahkan lagi di keranjang yang satunya. Iya. Biar yang khusus ini di keranjang situ, di tenda situ. Kan gampang. Nah, nanti setelah kita tinggalkan orang itu kerja, titip duit air. Wah, Pak Eko ada dia kan? Nah, Bos, maksudnya orang baik. kan gitu. Lebih semangat lagi dia Bang. Lebih Ya? semangat lagi dia.
Kalau saya orang Kejam Belah ini, kamu nak minum setiap saat boleh, kata saya kan, nak makan boleh. Cuman itulah adanya air kelapa sama tembung itu aja, kata saya kan. Tapi tak disuruh pun dia memang suka kok, ya kan? Nah, jadi kayak Adil tadi bagus deh. Kalau khusus satu tenda misalnya begini tadi, bentuk di dalam tenda begini, khusus dalam tenda. Bagus, iyalah. Jadi pulang nanti lakukan skala kecil 3 kali coba 50 butir kelapa coba, jangan suruh anak buah dulu lah, Kita langsung yang ngerjain dulu. kan tadi saya tuh gampang lah 50 butir bukan banyak, Iya. buatkan anunya ya kan. Belerang tak ada, nanti saya titipkan belerang. Palembang ada belerang? Ada bang. Hah, Ada. betul serius? Iya ada bang. Enceran ada? Ada yang Ada tak apa-apa. Kalau dibawa nanti rusak pula mobil. toko bangunan ada bang. Ya, jadi Ada ya? ya ragu dia. Ada, Pulang ada. bawa lah untuk dicoba. Apa ya? Ada ya aja yang Eko. Aku curiga Eko nih. Ya memang aku belum pernah beli. Lebih bagus bilang tak ada kok. Sini titip. Nah, Tapi ada bang. beda lah. Belum pernah beli. Nanti abang titipkan untuk mencoba 50 itu tadi. Nah. Tapi itu belerangnya cari kemasannya sedikit, yang landasannya pembakarannya ya, yang besi. Kecuali apa ya bang? Yang kita coba kecil ya. Saya bilang tadi 50 butir dulu. Pahami? Iya. Random aja ambil kelapanya. Jumpa yang tembung ya tembung, jangan kamu pilih yang bagus-bagus, nanti tak dapat ilmu, karena ilmu ini selalu dapat di hal yang buruk, karena manusia tak suka yang buruk, padahal ilmu tersimpan sangat banyak di situ. Makanya kan kata Islam ada hikmahnya, katanya kan gitu, musibah ada hikmahnya, benar ada ilmunya semua di situ. Jadi karena penyikapan harga, jadi kita tidak pilah-pilah kelapa nih. Misalnya Eko punya kebun sendiri, ya ini kan penyikapan harganya gini. Tapi kalau misalnya Eko ini sebagai pebisnis pemula, nah tentulah dipilah. Karena kita beli kelapa, yang mau saya beli kelapa bagus, yang tidak bagus lain harga. Kita beli juga bu, tapi tidak bagus kita lain harga. Penyikapan kita di rumah, kejar dulu kelapa yang tidak bagus. Supaya dapat ilmunya. Kerja yang tidak bagus tadi duluan, selamatkan yang tidak bagus dulu tadi, karena yang tidak bagus ini hari ke hari Eko jual kelapa kan rusak. Iya. Jadi kita sikapi dulu gitu. Jadi jangan lagi buat kopra asalan yang hitam lagi gitu, masuk dalam tenda putih semua, pokoknya berbulu. Ini masalah kok dijemur kok 4 hari kasih belerang, 1 hari aja untuk usus yang jelek tadi, 1 hari jadilah kasih belerang putih dia. Kalau yang jelek itu 1 hari. 1 hari aja tuh, 4 hari. Sayang ya bang ya. Sayang lah. Oh, belerang. Ya 1 hari aja. Untuk bunuh pertama aja dia. Tapi masih dia tetap kualitasnya masih agak putih gitu kan. Nah, kalau untuk menjaga itu, ya untung jadi putih. Makanya abang mengedepankan kualitas. Kelapa yang tidak bagus itu pun abang jemur dalam tenda, dia ikut juga mensyukur di situ sudah. Tapi nanti tadi Dari awal kita kasih